Hai, selamat datang di Daftar Fakta. Kali ini kita akan membahas tentang Kabupaten Ngada. Yuk simak video ini biar tahu apa daftar fakta menarik dari Kabupaten Ngada. Kabupaten Ngada adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan ibu kotanya adalah Bajawa. Kabupaten ini terletak di tengah-tengah Pulau Flores di antara Kabupaten Nagekeo di bagian timur dan Kabupaten Manggarai Timur di bagian barat. Kabupaten Ngada memiliki luas daratan 1.776,72 km persegi, luas perairan 708,64 km persegi, dan panjang pantai 102,318 km dengan rincian sebagai berikut. Luas perairan pantai utara 381,58 km persegi dengan panjang pantai 58,168 km. Luas perairan pantai selatan adalah 327,06 km persegi dengan panjang pantai 44,15 km. Jumlah penduduknya berdasarkan Ngada dalam angka pada tahun 2021 adalah sebanyak 165.254 jiwa dengan laju pertumbuhan 1,25% per tahun dan kepadatan penduduk sebesar 102 jiwa per kilometer. Secara administratif, Kabupaten Ngada dibagi menjadi 12 kecamatan dengan jumlah desa atau kelurahan adalah 151 yang terdiri dari 135 desa dan 16 wilayah kelurahan serta memiliki kondisi topografi yang pada umumnya berbukit dengan tingkat kemiringan lahan yang relatif tinggi. Kabupaten Ngada berdiri pada tahun 1958 di mana saat itu dilakukan pembentukan daerah-daerah tingkat 2 dalam daerah tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958. Saat itu Kabupaten Ngada dibentuk dari 3 Swapraja, yaitu Swapraja Ngada, Swapraja Nagekeo, dan Swapraja Riung. Pada saat berdiri sebagai kabupaten, Ngada hanya memiliki 6 kecamatan, tapi seiring berjalannya waktu, terjadi pemekaran dan pergantian nama kecamatan, hingga akhirnya saat ini Kabupaten Ngada memiliki 12 kecamatan. Berikut daftar fakta menarik dari Kabupaten Ngada. 1. Upacara kelahiran. Kelahiran anak, entah laki-laki atau perempuan, bagi masyarakat Ngada adalah berkah dari leluhur. Karena itu, kelahiran anak selalu disyukuri dengan upacara adat dalam berbagai tahapan. Yang pertama adalah Gekanaja. Upacara ini dilakukan sesaat setelah anak lahir dan ditandai dengan pemotongan tali pusar dan pemberian nama. Untuk pemberian nama, biasanya seluruh daftar nama leluhur dari ayah dan ibu bayi disebutkan di depan bayi tersebut sampai sang bayi bersin. Ketika saat sebuah nama disebut dan disusul dengan bersinan bayi, maka nama tersebut akan menjadi namanya. Karena bersin bagi orang Bajawa berarti tanda kesepakatan dari sang bayi. Pemberian nama melalui cara ini penting dilakukan. Jika tidak, masyarakat Bajawa percaya bahwa anak tersebut tidak akan bertumbuh dengan normal dan sehat. Kecocokan antara nama dan orang akan menentukan masa depannya. Tahapan kedua adalah Tereazi. Masyarakat Bajawa memandang ari-ari sebagai kembaran si bayi, sehingga harus diperlakukan secara baik. Ari-ari tidak dikuburkan tetapi diletakkan pada suatu tempat yang tinggi, seperti di atas pohon. Tetapi sebelum dinaikkan ke atas, awalnya akan diletakkan di dasar rumah pokok. Tahapan yang ketiga adalah Lawi Azi. Upacara ini bertujuan untuk mengesahkan kehadiran anak dalam keluarga besar dan mensyukuri kelahiran anak yang ditandai dengan penyembelihan babi persembahan kepada para leluhur. Biasanya rambut anak dicukur dan disebut koi ulu dalam bahasa daerah. 2. Upacara kematian. Masyarakat Ngada percaya orang yang meninggal harus diberi penghormatan terakhir. Karena itu, banyak keluarga akan membuat upacara besar untuk menghormati waktu terakhir dengan seseorang yang telah meninggal. Ditandai dengan tradisi menyembelih berpuluh-puluh ekor babi dan kerbau untuk dikurbankan pada acara tersebut. Tradisi Naamadi, yakni tradisi keluarga dekat datang dengan membawa barang bawaan berupa babi dan beras saat melayat ke rumah duka. Barang bawaan ini tujuannya untuk meringankan beban keluarga yang
dilanda kedukaan. Hewan kurban kemudian dibunuh semuanya sebelum penguburan jenazah. Hanya sebagian daging yang disantap untuk makan bersama di rumah duka. Sementara sebagian daging lainnya dikembalikan kepada pengantar karena tetap menjadi hak pengantar. Meski bertujuan meringankan beban keluarga yang dilanda kedukaan, tradisi ini sejatinya adalah utang. Keluarga penerima biasanya menebus kembali babi dan juga beras tersebut saat keluarga pemberi tertimpa kedukaan serupa. Berhubungan dengan kematian, masyarakat Bajawa percaya ada dua kekuatan, yaitu Dewa Daenga dan Nitu Daniung. Dewa adalah kekuatan yang memberikan kehidupan hingga kematian. Kekuatan yang satu ini dianggap sebagai kekuatan yang baik, sedangkan Nitu adalah kekuatan yang mengambil arwah secara paksa. Oleh sebab kedua kekuatan yang saling berbeda itu, maka ada dua jenis kematian yang dipercaya oleh masyarakat Bajawa. Jenis kematian yang pertama adalah mata ada. Jenis kematian ini merupakan kematian yang wajar atau karena penyakit medis. Dan jenis kematian yang kedua adalah mata golok. Jenis kematian yang satu ini merupakan kematian yang tidak wajar yang disebabkan kecelakaan. Contohnya seperti jatuh dari pohon, kecelakaan lalu lintas, tenggelam, dibunuh, ataupun bunuh diri. Jenazah yang meninggal tidak diperkenankan untuk masuk ke rumah dan petinya dibungkus dari tikar anyaman. 3. Upacara Reba. Reba adalah salah satu prosesi adat yang ada di Kabupaten Ngada dan dianggap sebagai tahun baru dalam kalender etnis Ngada, serta merupakan pesta adat terbesar di mana masyarakat mengucap syukur atas kasih kebaikan dan penyelenggaraan Tuhan yang dinikmati orang Bajawa lewat hasil pertanian, peternakan, dan lainnya. Pesta Reba biasanya diselenggarakan setahun sekali pada bulan Januari atau Februari, tergantung petunjuk pemegang adat yang menentukan masa perayaannya. Dalam pesta Reba, rasa syukur manusia atas kebaikan Tuhan disimbolkan lewat uwi, sejenis umbi-umbian. Ubi yang menjadi salah satu makanan pokok bagi masyarakat Bajawa harus disajikan untuk para leluhur karena merupakan simbol utama dari Reba. Dari zaman dahulu, Reba tidak pernah punah. Manusia pendukungnya tetap berkembang biak bersama alam dan lingkungan dan terus menghidupi Reba dari generasi ke generasi. Menariknya, Reba tidak saja menjadi kesempatan istimewa bagi orang Ngada untuk berkumpul bersama dalam rumah adat masing-masing. Ritual adat ini juga bertujuan untuk pemulihan hubungan harmonis dengan Tuhan, alam, dan leluhur, serta membangun kembali persaudaraan di antara keluarga dan sesama seluruh masyarakat Bajawa. Semua yang memiliki masalah satu sama lain pun harus berdamai pada saat Reba. Lewat Reba, manusia seperti terlahir baru dalam sikap, tutur kata, dan perbuatan. Sebab dalam pesta Reba, anak-anak generasi baru selalu diingatkan akan patadela atau suara leluhur. Saking pentingnya Reba, seluruh perantau biasanya akan pulang demi upacara ini. Prosesi upacara ini dihiasi dengan tarian masyarakat yang menggunakan baju khas Kabupaten Ngada. 4. Penghasil kopi Arabica unggulan. Karena keadaan geografis Kabupaten Ngada yang memiliki banyak lereng dan bukit dengan ketinggian antara 1000 sampai 1550 meter di atas permukaan laut dan suhu yang dingin yaitu antara 15 sampai 25 derajat Celcius membuatnya cocok untuk tanaman kopi Arabica. Sejak dahulu, secara turun-temurun kopi Arabica dibudidayakan dengan praktek pertanian organik dan dilestarikan sampai sekarang. Didukung oleh iklim mikro yang membuat kopi Arabica Flores Bajawa memiliki cita rasa yang khas dan unik dengan aroma kuat bernuansa bunga, keasaman yang sedang, kekentalan sedang sampai kuat, dan nuansa rasa pahit yang kuat. Kopi Arabica Flores Bajawa terdaftar sebagai salah satu produk indikasi geografis sejak 28 Maret 2012 dan dilindungi secara hukum. Hal ini menjadi bukti bahwa kopi Bajawa Flores punya karakteristik dan kualitasnya tersendiri, serta berbeda dengan kopi dari wilayah lain, membuat kopi Arabica Flores Bajawa menjadi produk unggulan yang sudah diekspor sampai mancanegara. 5. Peninggalan zaman Megalitikum. Kabupaten Ngada memiliki salah satu kampung adat yang dianggap kampung tertua di NTT, yaitu Kampung Adat Bena, tepatnya di Desa Tiwuriwu dan terletak 18 km dari kota Bajawa.
Kampung adat ini menampilkan rumah adat khas Bejawa dengan atap dari rumput alang-alang dan bambu serta berdinding kayu. Kampung adat Bena ini berukuran panjang 375 meter dan lebar 80 meter dengan rumah adatnya dibangun berhadap-hadapan dan memiliki susunan yang rapi. Yang menarik di sini adalah undakan tanah yang disusun rapih dengan batu, di mana hal inilah yang menandakan bahwa kampung adat ini merupakan peninggalan dari zaman Megalitikum atau zaman batu, yaitu sekitar 1200 tahun yang lalu. Terdiri dari 45 unit rumah, kampung adat tradisional Bena ini dihuni oleh 9 suku, di mana tingkat ketinggian rumah menjadi pembeda antar suku yang satu dengan yang lainnya. Khusus rumah suku Bena, posisinya berada di tengah-tengah karena dianggap sebagai klan tertua dan pendiri desa, sehingga menjadi alasan desa tersebut bernama Kampung Bena. 6. Negeri di atas awan. Bukit Walobobo adalah sebuah bukit di Kabupaten Ngada yang berjarak 10 km jauhnya dari kota Bajawa dan bisa ditempuh dalam waktu 25 menit. Berada di atas ketinggian 1700 meter di atas permukaan laut, bukit indah dengan pemandangan memukau ini sering ditutupi awan karena berada di atas ketinggian. Hal ini membuat siapa saja bisa menikmati gumpalan awan atau kabut yang sangat banyak ketika berada di atas bukit dan memberimu sensasi seolah-olah berada di atas awan. Dari atas Bukit Walobobo, kamu bisa menikmati pemandangan indah dengan latar belakang Gunung Ineria yang lancip jika tidak berawan. 7. Gunung Api Inerie. Salah satu kebanggaan masyarakat Ngada adalah Gunung Inerie yang memiliki arti nama Ibu yang Cantik. Gunung stratovulkano ini terletak di bagian selatan dari pusat kota Bajawa. Keunikan yang khas dari gunung ini mungkin sulit ditemukan di tempat lain di dunia, sebab bentuknya yang nyaris menyerupai piramida dan mempunyai pucuk yang runcing. Memiliki ketinggian 2245 meter di atas permukaan laut, membuat puncak Gunung Inerie menjadi titik tertinggi di Pulau Flores dan merupakan gunung berapi aktif terbesar yang berada di Pulau Flores. Meskipun masih aktif, Anda tidak perlu khawatir. Letusan terakhirnya sudah terjadi 52 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 1970. Jika Anda penasaran akan keindahan gunung ini, Anda bisa mendaki langsung ke atasnya dengan kisaran waktu 3-5 jam perjalanan, tergantung seberapa cepat Anda berjalan. Jika Anda tidak kuat mendaki ke atas, tenang saja. Gunung Inerie masih bisa dinikmati dari banyak tempat, misalnya dari kota Bajawa, dari Manulalu, dari kampung adat Bena, dan lain-lain. 8. Taman Laut 17 Pulau Riung. Lokasi Taman Laut ini berada di Kecamatan Riung. Namanya ialah Taman Laut 17 Pulau Riung. Penyematan angka 17 diambil dari tanggal kemerdekaan bangsa Indonesia dengan maksud supaya lebih mudah diingat. Taman Laut 17 Pulau Riung ini merupakan gugusan dari beberapa pulau kecil dan besar yang membentang dari Toro Padang di sebelah barat hingga ke Pulau Pangsar di sebelah timur. Taman Laut 17 Pulau Riung memiliki kekayaan flora dan fauna yang sangat beragam, membuatmu bisa melakukan berbagai macam ragam wisata ketika berada di sana. Lautnya yang biru dengan keadaan yang tenang, dengan hamparan pasir putihnya yang bersih, akan membuatmu enggan beranjak dari sana. Kamu harus menyewa perahu atau kapal agar bisa menikmati indahnya pulau-pulau di kawasan ini dan menikmati keindahan bawah laut di Pulau Rutong yang akan membawamu ke spot diving, tempatnya karang indah jenis Acropora formosa. Atau kamu bisa ke Pulau Ontologi, pulau terbesar di kawasan ini dengan hutan mangrove di sekelilingnya dan menjadi tempat tinggal bagi spesies kelelawar. Kamu bisa melihat ribuan kelelawar berterbangan ke sana kemari dengan bebasnya di sini. Selain itu, ada juga spesies monyet liar yang bisa kamu temukan di pulau ini. Selain daftar fakta di atas, Bajawa memiliki tempat-tempat eksotis lainnya yang belum begitu diekspos ke publik. Sebut saja Kampung Adat Belaragi, Kampung Adat Gurusina, Kampung Adat Mangilewa, Danau Wawo Muda, Air Terjun Ogi, Air Terjun Padawatu, di mana kamu harus menuruni 1000 anak tangga untuk sampai ke titik air terjun Babakiku dengan formasi bebatuan unik seperti pahatan batu berwarna hitam yang juga belum banyak diekspos, pemandian air panas Soa Mangeruda, pemandian air panas Malanage, Taman Bunga Manulalu yang berada di lereng bukit dengan view Gunung Inerie,
Watu Ata yang merupakan batu berbentuk manusia dengan pemandangan memukau, di mana kamu juga bisa camping di sini, menikmati udara sejuk dan merasa seperti di atas awan, dan masih banyak lagi hal menarik lainnya dari kota dingin ini. Itulah daftar fakta tentang Bajawa Kabupaten Ngada. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung kami dan untuk mengetahui saat kami upload video baru.